Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Aunika Sumampo dengan NIM 19971033 dengan mata kuliah Konflik dan Konsensus yang dibawakan oleh dosen mata kuliah Eunika Peleng. Dengan ini saya memaparkan materi tentang upaya penyelesaian politik konflik politik di Indonesia. Menurut Robin John Ackerman, dalam bukunya Agama sebagai Kritik menjelaskan bahwa dalam sistem hukum individu-individu berkonflik dan konflik mereka diselesaikan. Secara kronologis, ada beberapa strategi yang ditempuh dalam membangun perdamaian atau resolusi konflik di Indonesia, yaitu dengan menggunakan pendekatan kultural, dengan menggunakan pendekatan struktural. Dengan menggunakan pendekatan struktural, konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia bukan hanya dilahirkan oleh agama dan antar umat beragama, tetapi juga oleh konflik antara peradaban. Di Indonesia, konflik-konflik yang dilahirkan oleh agama dan antar umat beragama seperti kerusuhan di Situbondo pada bulan Oktober 1996, pada penghujung Desember 1996 muncul kerusuhan serupa di Tasikmalaya, ini muncul sebelumnya 1990-an, dan lain-lain sebagainya. Kasus yang cukup signifikan untuk dikemukakan di sini adalah ketika sensitivitas masalah Islam terkoyak oleh Arswendo Atmowiloto mengadakan kuis di tabloid Monitor yang meranking Nabi Muhammad SAW yang hasilnya melecehkan umat Islam tahun 1996. Kemudian pada awal 1997 konflik serupa pecah di Rengas Dengklok. Tahun 1998 pecah insiden Ketapang yang kemudian berlanjut pada tragedi Kupang. Pada tahun yang sama, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, insiden Ambon pecah. Sebagai kelanjutan dari konflik tersebut, terjadi pertikaian antara agama di Halmahera dan Poso. Kedua, pendirian rumah ibadah antar umat beragama juga menjadi salah satu faktor munculnya konflik di Indonesia. Banyak kasus terjadi seperti di Sumatera Utara. Misalnya ada penyalahgunaan izin pendirian Panglong Kayu menjadi pendirian rumah ibadah umat Buddha. Di Marselan, Medan, Labuhan, atau faktor diskriminasi. Selain penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah, sebagai dua isu utama yang melatar belakangi terjadinya konflik antar umat beragama di Indonesia. Diskriminasi antar umat beragama juga dapat melahirkan konflik. Faktor pilpres dan pemilihan legislatif yang baru saja usai dilaksanakan secara serentak oleh masyarakat Indonesia tahun 2019 dapat menimbulkan konflik politik di Indonesia. Kesenjangan ekonomi baik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok tertentu juga turut menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya konflik. Hal ini disebabkan karena perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sekian dari saya, dan saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia atau Manado. Dan di sini kami akan diadakan beberapa fakultas juga, yaitu yang terutama juga untuk fakultas FISIP atau fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.